Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik buat kami pagi hari ini. Bersyukur Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesempatan menikmati hari ini. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih buat keluarga kami yang diberkati, pekerjaan usaha kami diberkati, pelayanan kami diberkati. Tempat ini rumah-Mu Tuhan, di mana kami beribadah dan bertumbuh, yang selalu diberkati Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk akhir minggu ini Tuhan. Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu, biar firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah dan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan juga hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Shalom buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang streaming. Mari kita merenungkan satu firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang pagi hari ini saya beri sebuah judul, bukan kepercayaan diri. Saudara, mari kita buka 1 Samuel 17 ayat 26. Saya akan bacakan 1 Samuel 17 ayat 26 sampai seterusnya. Nanti saya akan berhenti di ayat ke-30. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Saudara sekalian, ini sebuah kisah yang dari dulu ketika kita sekolah minggu pasti saudara dan saya sering mendengar. Kisah Daud dan Goliat. Kita tahu bagaimana ceritanya, saudara dan saya tahu bagaimana endingnya. Tetapi kalau kita merenungkan kisah Daud dan Goliat ini, ternyata ada bagian-bagian lain yang kita bisa pelajari. Ada bagian atau sisi lain dari kehidupan Daud dan pertempuran dengan Goliat ini yang bisa kita ambil sebuah pembelajaran dan kita merenungkan, kemudian kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Saudara, kalau saya boleh ceritakan secara singkat, kala itu Daud yang masih kecil, dia mengembalakan kambing yang hanya 2-3 ekor tadi dikatakan. Kemudian suatu ketika papahnya panggil Daud. Daud, sini, coba kamu bawa makanan, kamu membawa bekal, kamu coba tengok kakak-kakakmu yang sedang bertempur. Ada 3 orang kakak Daud yang menjadi pasukan Raja Saul, pasukan Israel, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. 3 orang ini ikut bareng-bareng Saul bertempur melawan pasukan Filistin. Kemudian zaman dulu belum ada WA, sehingga papahnya nggak bisa tanya kabarnya gimana. Kalau sekarang kan udah enak ya saudara, ada WA. Anak saudara kalau kuliah atau kerja di luar kota bisa video call, tahu ada di mana. Zaman dulu nggak ada saudara. Jadi papa Daud ini panggil, sini kamu Daud, nih siapin semua perbekalan, kamu sekarang pergi ke sana, ke medan pertempuran, tengok kakak-kakakmu lagi ngapain. Kasih kabar ya kepada papa bagaimana kondisi kakakmu. Maka Daud segera meninggalkan 2-3 ekor kambing domba yang setiap hari dia pelihara, dititipkan kepada penjaga. Kemudian dia mulai berangkat ke tempat di mana kakak-kakaknya itu sedang menghadapi pertempuran. Kemudian dia bawa semua perbekalan, titipan, ya, titipan dari papahnya. Nah, ketika Daud datang, saudara, orang Israel sedang menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar.
Mereka sedang berhadapan dengan seorang raksasa yang begitu gede, yang pagi siang malam selalu mencemooh orang Israel. Kurang lebih 40 hari mereka berhadapan barisan dan barisan, tapi nggak perang-perang saudara. Kenapa? Karena ya nggak ada yang berani saudara ngadepin si gede itu. Jadi ketika Daud datang, kemudian Daud itu bertanya sama si pasukan yang ada di situ. Kakakku ada di mana? Nah kemudian dikasih tahu, oh ada di sana, yang ini ada di sini. Oh oke. Nah sambil Daud dia berjalan di area pertempuran, dia mendengar apa yang diteriakkan oleh Goliat, dia mendengar apa yang diteriakkan oleh pasukan Filistin. Kemudian Daud tanya sama orang-orang yang ada di situ saudara, kalau misalnya ada orang yang bisa ngalahin si Goliat ini, kira-kira dapat apa sih? Kemudian orang-orang Israel bilang begini pasukannya, raja sudah berjanji siapa yang berhasil mengalahkan Goliat akan dikasih harta, kasih duit yang banyak. Kemudian nanti akan dikasih anaknya jadi mantu raja, dibebaskan dari pajak. Wah itu fasilitas saudara. Tapi buat Daud saudara, itu bukan sesuatu yang kemudian langsung, aduh asik ya, dapat duit ya, dapat harta ya, dapat istri lagi. Enggak saudara. Kenapa? Karena Daud tahu siapa dirinya, karena Daud tahu bahwa dia cuma sekedar anak kecil, bukan seorang tentara, bukan seorang prajurit yang terlatih untuk berperang. Tetapi saudara, kalau kita belajar dari kisah ini, sebelum Daud berhasil mengalahkan Goliat, ternyata ada satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Daud. Ada satu tantangan yang tidak dia duga, ada satu peperangan yang dia tidak duga, dan itu harus dia hadapi. Saudara tahu siapa lawan Daud selain Goliat yang harus dihadapi? Ada saudara? Kalau baca Alkitab, kakaknya sendiri, namanya Eliab. Coba kita baca lagi saudara ayatnya. Ayat ke-20 berapa tadi? 27 coba. 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua, garis bawahi kata tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, perkataan Daud itu ngobrol tadi. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Terus gimana? Wah gitu saudara ya. Ketika Eliab mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah apa saudara? Marah Eliab kepada Daud sambil bilang begini, mengapa engkau datang dan siapakah yang kau tinggalkan kambing domba? Kepada siapa kamu tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara bayangin ya, urusan Daud itu bukan bicara dia datang pengen perang sama Goliat, tidak saudara. Dia cuma disuruh papanya nganter makanan, selesai. Kalaupun sudah ketemu kakaknya, kemudian kasih makanan dan semua baik-baik, dia pasti akan pulang kok. Betul nggak? Dia akan pulang kepada papanya dan bilang, "Pak, semua kokoh baik-baik saja, aman-aman saja. Tidak ada yang terluka, semua masih aman." Mungkin selesai ceritanya saudara. Tetapi pada saat itu karena Daud mendengar Goliat berteriak, kemudian pasukan Filistin juga mungkin berteriak, maka dia mencari tahu apa yang terjadi. Tapi di saat dia bertemu dengan Eliab, kakaknya sendiri yang tertua, kokoh yang paling tua, yang seharusnya menjadi pelindung Daud, yang seharusnya menjadi pembela Daud, tapi Eliab malah bilang begini, kamu ngapain kesini? Siapa yang jaga kambing domba? Kamu jahat hatinya. Saudara bayangin ya, kalau saudara datang nengok saudara, nengok kemudian keluarga saudara, terus tiba-tiba diomongin begitu, kira-kira saudara hatinya gimana? Kira-kira hati saudara gimana? Marah nggak saudara? Oh ya pasti marah, tersinggung saudara. Aku kenal sifat pemberanimu, Eliab bilang, dan kejahatan hatimu. Bayangin saudara. Berarti Eliab sudah punya sebuah stigma bahwa Daud ini jahat saudara. Saudara bisa mencerna ini? Kakak paling tua loh ngomong sama adiknya yang paling kecil.
kamu itu ya, hatimu tuh jahat katanya. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tapi di ayat itu tidak ada percakapan Daud membantah perkataan Elia. Kalau Daud ingin membantah, Daud bilang begini, maaf ya saya datang ke sini bukan buat lihat pertempuran. Saya datang ke sini disuruh papi bawa makan buat lu, istilahnya gitu saudara kalau bahasa ininya gaulnya. Saya disuruh papi lagi jaga kambing domba, papi bilang kamu bawa, tengok kokoh yang ada di pertempuran, sehat-sehat apa tidak, sudah itu aja kok. Aku ini bukan prajurit, aku juga bukan orang yang bisa berperang, ngapain aku datang ke sini lihat pertempuran? Aku cuma disuruh papi kok nganterin makanan, mungkin begitu saudara jawabnya. Tapi ternyata apa yang Daud lakukan, apa yang Daud kerjakan dipandang sesuatu yang jahat sama kakaknya. Ini ngeri saudara ya. Tapi saudara, apa jawab Daud? Ayat 29. Tapi Daud menjawab, apa yang telah ku perbuat? Cuma sekedar gitu saudara. Apa yang telah ku perbuat Koko? Aku hanya bertanya saja. Tuh saudara, wong cuma nakon je nyewot, gitu saudara ya. Wong cuma nanya je, kok marah? Kan aku cuma bertanya, terus salah gua apa sampai dibilang jahat saudara? Nah saudara bayangin, sebetulnya saudara, sebelum kita mendapat sebuah berkat yang besar, terkadang ada begitu banyak peperangan tanda petik yang ada di sekitar kita. Tema tahun ini dari gembala kita adalah to the top. Amin. Unstoppable. Saudara, sadarkah saudara dan saya, terkadang di saat kita ingin nyampe ke puncak, percaya atau tidak, ada begitu banyak tangan yang berusaha menarik kita turun lagi. Benar nggak saudara? Betul. Jadi untuk mencapai to the top, mencapai puncak, mendapat kemenangan, itu sebetulnya bukan cuma saya menang lawan ini. Tidak saudara. Untuk bisa menang melawan sebuah pertempuran yang besar, saudara akan berhadapan dengan pertempuran-pertempuran yang lain yang ada di sekitar kita. Yang itu terkadang saudara, terkadang maaf, itu terjadi atau yang kita lawan adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang kadang-kadang kita sayangi, orang yang kadang-kadang kita hormati, yang seharusnya mendukung kita naik ke atas, justru dia tarik kita ke bawah. Sama kayak Daud. Eliab harusnya sebagai kakak yang tertua, dia bukan bilang adiknya jahat, dia tidak seuzon mencurigai Daud mau ngapain. Seharusnya mungkin dia bertanya, Daud kamu ngapain? Terima kasih ya udah nengok di sini, terima kasih. Ini nggak ada ucapan terima kasih, kamsia nggak ada saudara. Malah Daud dituduh ingin berbuat sesuatu yang jahat. Saya tahu kamu jago, saya tahu kamu berani. Kenapa? Karena setiap hari Daud kerjaannya melawan singa dan beruang. Eliab mengakui keberanian Daud, tapi dia bilang kamu jahat ya Daud. Kamu datang ke sini hanya buat lihat orang bertempur dan melihat orang mati dan kalah perang. Makanya Daud bilang gini, apa yang saya perbuat? Saya nggak ngapa-ngapain kok. Cuma nanya doang. Itu pun nanya sama karyawan yang lain, bukan nanya sama dia kan. Hanya bertanya. Ayat 30, lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama. Daud nanya lagi, nanti gimana? Dan semua orang Israel jawabannya sama saudara. Saudara, sebelum saudara dan saya mencapai puncak, sebelum saudara dan saya meraih apa yang saudara inginkan, jangan tidak percaya, saudara akan berhadapan dengan Eliab yang ada di sekitar saudara. Ada istilah begini, orang bilang begini, bangun kepercayaan dirimu. Kepada anak-anak kita bilang, ayo nak, bangun kepercayaan diri. Kamu harus pede, harus percaya diri. Itu bagus saudara. Tapi terkadang saudara, kepercayaan diri kita tidak cukup untuk membawa kita naik ke atas.
Terkadang kepercayaan diri kita seringkali diuji, dibenturkan dengan sebuah situasi. Ada begitu banyak Eliab di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Papa mama kita, kakak-kakak kita mungkin, guru kita di sekolah, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan bisa jadi, pemimpin rohani bisa terjadi, menjadi Eliab-Eliab yang ada di sekitar kita. Yang bukannya mendorong kita naik ke atas, tapi justru bahkan menarik kita turun ke bawah. Kalau tidak percaya, ada begitu banyak orang potensial pengen pelayanan di gereja, nggak bisa pelayanan. Kenapa? Terjegal dengan senioritas. Dia punya potensi pengen pelayanan, tapi nggak dapat bagian. Kenapa? Orang-orang yang sudah nyaman, orang-orang yang senior ngerasa, aduh ini kalau ada junior bisa jadi saingan nih. Maka bagaimanapun caranya, sebisa mungkin orang ini jangan dikasih kesempatan pelayanan. Ada begitu banyak anak-anak yang punya kepercayaan diri, sudah PD-nya bagus, dilatih confidence-nya bagus. Ketika bicara sama orang tuanya, "Pa, Ma, aku mau kuliah." Mamanya bilang, "Siapa lu, Nak? Lu anak siapa? Kamu anak orang gak punya, Nak. Papa mama cuma buru cuci, papa mama cuma ojek online. Jangan ngimpi kuliah." Itu Eliabnya, saudara. Amin. Itu Eliab yang dihadapi oleh anak saudara. Dan Eliab itu adalah mungkin saudara dan saya. Seharusnya saudara melihat ada sebuah potensi yang besar dalam diri saudara, dalam diri anak-anak kita, dalam diri anak-anak rohani kita, yang seharusnya kita mendorong dia naik ke atas. Ayo Nak, naik ke atas. Ma, tinggi banget, nggak apa-apa, naik ke atas Nak. Papa dorong dari bawah, kamu naik aja. Kemarin saudara, ketika anak-anak SMP mau LDK, latihan dasar kepemimpinan di Kuningan saudara. Awalnya mereka mau berangkat naik elep, mobil elep. Kemudian karena kami guru-guru, 3 hari 2 malam kami habis selesai pelatihan pramuka di Batalion Arhanud. Kemarin kami ngomong sama komandan-komandan yang di sana, "Dan boleh nggak ya kalau suatu ketika anak-anak SMP ini kan mau ke Kuningan nih, mau pelatihan kepemimpinan, boleh nggak kalau minjem truk Arhanud untuk ngangkut mereka ke sana, nanti pulang dijemput lagi." "Oh boleh, pasti boleh, bikin surat aja." Terus itu hitungannya gimana tuh, sewa, pinjem atau gimana? Udah nanti kita ngomong aja ke Pak Komandan. Singkat cerita dipinjemin saudara. Nah ketika truk itu datang saudara, truk itu datang di depan sekolah, saya juga kaget. Aduh, tinggi juga saudara, untuk naik ke atas tuh tinggi banget, tinggi juga untuk ukuran anak SMP. Maka dicari cara, oh ada kursi, diambil kursi buat jadi dingklik saudara. Buat anak yang agak tinggi gampang banget, sekali 2 kali langkah naik. Tapi ada beberapa anak terutama perempuan untuk naik itu agak susah. Apalagi beberapa anak masih pakai rok sekolah saudara, nggak ganti pakai celana olahraga. Jadi ketika dia naik dia mengalami kesulitan. Nah saya sebagai yang ada di situ juga bingung. Saya bilang teman-teman yang di atas, yang laki-laki tolong tarik tangannya supaya dia bisa keangkat. Sudah ditarik masih susah naik saudara. Tiba-tiba ada ibu-ibu di belakang, orang tua murid di belakang. "Sir Steve, sini saya bantuin." Tiba-tiba ibu ini dorong pantat si anak perempuan ini saudara. Ya kan ibu-ibu, bukan saya yang dorong saudara. Didorong saudara, ayo naik. Ketika didorong pantatnya, dalam hitungan detik cepat naik saudara. Kenapa? Kan dapat gaya dorong dari bawah. Ayo naik gitu. Ya kan? Yang di atas tarik saudara. Ayo naik, yang di atas tarik. Setelah itu baru semua anak-anak perempuan yang tadinya ragu-ragu naik karena tinggi jadi percaya diri. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang berinisiatif mendorong anak ini dari bawah, pluk, naik ke atas. Selesai, mereka berangkat. Ketawa-ketawa di truk. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana ketika mereka turun karena saya nggak ikut ke sana saudara. Nah saudara, terkadang dalam hidup saudara dan saya, perhatikan baik-baik, kita berhadapan dengan Eliab-Eliab, orang yang dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita dan berkata, "Kamu nggak mungkin bisa berhasil." Padahal kita sudah punya kepercayaan diri yang bagus. Jadi saudara, makanya judul khotbah saya bukan kepercayaan diri. Apa yang membuat Daud berhasil? Bukan kepercayaan diri Daud saja saudara. Amin.
Yang membuat saudara Daud berhasil adalah ketika dia mendengar Goliat mencemooh Allah Israel. Disitulah rasa patriotismenya dia bangkit. Dan dia bilang begini, gua perang lawan singa, saya mengalahkan singa dan beruang dengan tangan tak robek-robek. Bilang sama Saul, apalagi ini orang yang tidak bersunat, gua akan pasti kalahkan. Bukan cuma dengan kepercayaan diri, tapi Daud tahu betul bahwa dia perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Ketika Daud tahu bahwa dia bukan cuma bukan siapa-siapa. Daud bukan seorang prajurit yang hebat, dia hanya seorang penggembala domba. Tapi ketika dia membangun kepercayaan dirinya dan dia tahu bahwa Tuhan bisa tolong dia ngalahin Goliat, maka dia maju dan berkata kepada Saul, "Raja, izinkan aku lawan orang itu. Biarpun aku bukan prajurit, aku bisa lawan dia." Kenapa? Karena dia sudah mencemooh Allah Israel. Dikasih baju perang gak kuat, terlalu berat. Maka Daud maju berperang hanya dengan 5 umban batu. Itu pun gak kepake semua saudara, cuma 1 doang. Singkat cerita Daud menang saudara. Apakah Daud hebat? Tidak. Apakah Daud menang lawan Goliat karena dia pernah dengan kepercayaan dirinya? Tidak. Kepercayaan diri Daud tidak ada artinya kalau tanpa penyertaan Tuhan. Jadi saudara dan saya, untuk kita naik ke atas to the top, saudara butuh kepercayaan diri dan kuasa Tuhan. Amin. Kalau naik berarti, kalau to the top berarti posisinya ada di atas kan saudara? Gak mungkin di bawah. Kalau saudara mau to the top berarti saudara harus naik. Untuk naik itu tidak mudah. Maaf, ibu-ibu yang sudah umurnya 60 ke atas, coba naik dari lantai 1 naik tangga sampai lantai 3. Bener? Naik lift aja lah Ci, naik lift aja lah. Wong sekarang kalau ibadah juga lantai 1 banyak yang naik lift. Kenapa? Naik tangga pegel. Selagi liftnya ada ya naik lift aja, ngapain naik tangga? Ya kan? Tapi kan kita nggak bisa saudara naik lift terus. Sebulan yang lalu di Jakarta, saudara saya itu kerja di lantai 60 kalau tidak salah, 50 apa 60 saudara. Tiba-tiba saudara, alarm kebakaran di kantornya itu berbunyi. Seluruh karyawan panik, turun dari lantai sekian puluh, turun ke bawah, panik, ada kebakaran. Wah, panik, kebakaran, turun semua saudara. Begitu nyampe di bawah, dikumpulin semua, ternyata di prank saudara, sedang simulasi kebakaran. Saudara, saya bilang bayangin kalau yang punya sakit jantung saudara. Cuma untungnya di kantor itu, perusahaan itu anak-anak muda semua, milenial. Jadi turun dari lantai sekian puluh ya mungkin untung nggak ada yang panik buka jendela terjun ke bawah saudara. Ya kan? Coba bayangin saudara, untuk naik ke tempat yang tinggi, saudara perlu pertolongan Tuhan. Tuhan yang menolong mengangkat saudara dari bawah ke atas. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengangkat dan membantu saudara naik dari bawah itu ke atas. Karena terkadang kita manusia tidak punya kekuatan yang lebih untuk bisa naik ke atas. Kemarin kan Mami Nani cerita untuk naik, aduh ngos-ngosan, apalagi beliau udah umur sekian puluh tahun kan. Tapi saya percaya pasti Mami Nani juga akan dibantu dengan tim yang ada. Nggak mungkin jalan dewekan saudara. Apalagi di tengah suasana atau situasi yang bersalju licin. Jadi cek saudara, apakah ada Eliab di sekitar saudara yang selalu bilang, siapa lu? Kamu mau ngapain ke sini? Kamu kan bukan siapa-siapa. Kamu kan bukan orang yang hebat. Dan itu terkadang membuat saudara nggak berani lagi naik. Udahlah turun aja lah. Kenapa? Ya diomongin orang. Ya mama saya nggak percaya. Ya mama saya nggak yakin kalau saya bisa sukses. Itu adalah Eliab yang sedang menarik saudara turun ke bawah. Bahkan mungkin berkata, udah deh, lu nggak usah percaya diri lagi, naik ke atas, udah percuma, kamu nggak akan bisa.
Tapi ketika saudara yakin dengan hidup saudara dan yakin dengan Tuhan kita, percayalah saudara, siapapun Eliab saudara, kalau ada Tuhan bersama saudara, maka Goliat bisa saudara lawan. Amin. Maka to the top bisa menjadi bagian saudara. Saudara bisa naik ke atas. Dan ketika saudara sampai di atas, disitulah semua yang Tuhan sediakan ada di sana. Amin. Kalau saudara naik gunung, yang suka naik gunung, coba, ada nggak orang naik gunung dari mulai titik bawah sampai ke atas nyanyi-nyanyi terus? Gak ada. Pasti ada titik di mana dia capek, dia lelah, bahkan mungkin bilang begini, balik Bayu, mudun, masih jauh, turun aja yuk, udah gak kuat. Tapi kalau saudara punya orang-orang yang di sekitar saudara bukan Eliab, dia bilang, bro, naik bro, ada gua, lu capek, gua gendong, lu gak kuat jalan, yuk kita papah, bareng-bareng naik ke atas. Begitu sampai di atas saudara, begitu sampai di puncak gunung, apa yang terjadi? Aduh, gak mau turun. Kenapa? Bagus banget di atas, kayaknya keren, udah deket sama surga. Keren banget, yuk turun yuk. Aduh, janganlah di sini dulu lah, jangan buru-buru turun. Betul saudara? Karena kalau saudara di atas, saudara bisa melihat pemandangan yang jauh lebih bagus daripada saudara di bawah. Kalau saudara ke Jakarta, nginep di hotel yang lantainya tinggi, saudara pagi buka jendela, wow, keren ya, wah, lihat gedung-gedung tinggi. Coba di bawah, di basement lantai 1, begitu buka pintu ketemunya tembok saudara, nggak bisa lihat apa-apa. Dan yang penting adalah di atas itulah semua Tuhan sediakan. Ketika Abraham membawa Ishak naik ke atas, di atas itulah Tuhan berkata, Jehovah Jireh. Amin saudara. Tuhan gak bilang Jehovah Jireh-nya di bawah. Tuhan bilang Jehovah Jireh, tuh gue udah sediain. Jadi kalau ketika saudara di bawah, saudara ketemu dengan Eliab, gak apa-apa, gak usah kayak Daud protes, gak usah bilang, kan gue cuma nanya. Bilang gitu aja saudara. Nanti ketika saudara dengan Tuhan, bareng dengan Tuhan, naik pelan-pelan ke atas. Cari circle yang bisa dorong saudara naik. Saya selalu bilang begini, jangan salah pergaulan, jangan salah pilih teman sekitar saudara. Kenapa? Kalau saudara memilih teman yang menarik saudara turun ke bawah, ya itu saudara gak akan naik-naik. Tapi kalau saudara punya circle pertemanan, persahabatan yang mendorong saudara naik ke bawah, walaupun saudara nggak kuat, temanmu berkata, tenang, ada saya, aku dorong kamu naik ke atas. Ayo naik, ayo naik, ayo naik. Itulah yang harus saudara cari. Dan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang bisa mengalahkan ketakutan saudara. Amin. Kuasa Tuhan, pengenalan akan Tuhan membuat ketakutan Daud hilang. Walaupun bukan hilang sama sekali, tapi dia bisa berkata, gua lawan Goliat dan aku pasti menang dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dari mana Daud tahu? Karena Daud punya pengalaman. Selama dia jadi gembala, dia selalu bisa menang lawan singa dan beruang. Siapa circle saudara? Kalau ada Eliab di sekitar saudara, tetap punya kepercayaan dengan Tuhan saudara. Amin. Cari orang-orang yang bisa dorong saudara naik. Ketika saudara udah ada di atas, maka saudara akan berkata, ya Tuhan, semua karena anugerah. Amin saudara. Saya tidak mampu, semua karena anugerah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terkadang kami merasa letih Tuhan, capek dalam menghadapi kehidupan yang harus kami jalani. Ada begitu banyak Eliab di sekitar kami, orang-orang yang kami percayai, orang-orang yang kami hormati, terkadang membuat kami lemah iman. Terkadang menarik kami turun ke bawah, bukan mendorong kami naik ke atas. Tuhan, kami mau belajar seperti Daud.
ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia harus berhadapan dengan sebuah situasi yang bisa saja membuat iman dia goyah, yang bisa membuat keyakinan dan kepercayaan dia luntur dan akhirnya hilang. Tetapi Daud bisa mengerti bahwa ketika dia punya pengalaman dengan Tuhan, maka dia punya keyakinan Tuhan yang sama yang dia sembah akan sanggup menolong dia menghadapi sebuah lawan yang secara manusia tidak bisa dia kalahkan. Dan akhirnya bukan dengan hanya kepercayaan diri yang dia punya, tapi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, Daud sanggup mengalahkan Goliat. Demikian pula hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami tidak pernah berhenti berjalan naik, untuk kami tidak pernah berhenti sampai ke puncak, to the top, karena itulah yang Tuhan akan janjikan buat kami sampai kami di atas. Karena di atas itulah Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Di atas itulah kami bisa melihat begitu banyak keindahan. Dan untuk mencapai atas kami perlu perjuangan. Kami perlu orang-orang yang mendukung kami. Kami perlu orang-orang yang bisa mendorong kami naik sampai ke atas. Mendorong kami, membuat kami bangkit berdiri di saat kami letih dan di saat kami jatuh. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tolong kami semua Tuhan, untuk kami tidak pernah berhenti di tengah jalan, untuk kami tetap naik sampai puncak. Tahun 2023 ada begitu banyak tantangan, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan Allah Israel yang hebat, yang luar biasa. Tuhan yang akan mendorong kami, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami. Bahkan dikala kami jatuh, kami tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang kami. Topang kami Tuhan sepanjang tahun ini. Apapun yang kami hadapi, jangan biarkan kami menyerah dan berhenti. Kami mau naik terus Tuhan sampai ke puncak. Bertemu dengan Engkau, melihat segala keindahan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sekitar kami, mereka yang selalu mendukung kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat mereka. Bersyukur buat keluarga yang selalu mensupport kami. Bersyukur buat saudara-saudara yang ada di sekitarmu. Bersyukur buat teman-teman sepelayanan yang ada di sekitarmu, yang selalu mendukung saudara dan saya. Mereka yang senantiasa memberikan semangat untuk kita tidak menyerah. Mereka yang selalu memberikan semangat untuk kita maju terus bergerak. Berterima kasihlah kepada Tuhan untuk mereka. Bersyukur Tuhan buat semuanya. Bersyukur kalau Tuhan kirimkan orang-orang yang baik yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kuatkan kami Tuhan untuk menjalani sisa bulan-bulan di tahun ini, bahkan terus sampai Engkau datang. Kami tidak boleh menyerah dan tidak boleh turun. Kami harus terus naik, unstoppable, tidak terhentikan Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini dengan berkat yang terbaik. Bagian yang terbaik dari Tuhan buat setiap kami. Pekerjaan kami diberkati. Studi anak-anak kami diberkati, masa depan keluarga kami diberkati Tuhan, pelayanan kami diberkati Tuhan, semua diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal, semua berhasil dalam anugerah Tuhan. Kami akan terus dibawa Tuhan naik dan tidak turun. Kami akan terus menjadi kepala dan tidak ekor Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih jaminanmu dan penetapanmu itulah yang menggaransi hidup kami dengan Engkau. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami. Di tahun 2023 ini ada begitu banyak prediksi Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini di tangan-Mu. Selamatkan bangsa kami dari segala resesi, dari segala kegaduhan politik yang ada. Kami tahu Tuhan, situasi politik yang mulai memanas. Kami tahu kondisi ekonomi global yang mulai bergoncang. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang memegang bangsa kami.
Pegang bangsa kami Tuhan, kuatkan bangsa kami, pemimpin bangsa kami, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama dengan seluruh kabinet dan seluruh jajaran pemerintahan. Tuhan, berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk mereka mampu memimpin bangsa ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat mereka. Terima kasih Tuhan, selamatkan bangsa kami dari resesi. Proteksi negeri kami, berkati negeri kami, limpahkan negeri kami dengan berkat yang terbaik Tuhan. Seluruh sumber daya alam, laut, udara, darat, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih, tidak ada kemiskinan lagi. Kami percaya ada anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Selamatkan dan pulihkan negeri kami. Keamanan bangsa kami dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala orang-orang jahat. Dijauhkan dari segala siasat rancangan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus ada perlindungan Tuhan atas negeri kami. Negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Mari saudara kita akan pengurapan. Bapa, terima kasih. Dan sekarang sebelum kami melakukan kegiatan kami minta perlindungan dan pengurapan baru atas setiap kami. Kami urapi pikiran kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan hikmat-Mu atas kami. Pengertian yang dari Tuhan akan limpah buat kami. Mata kami diurapi supaya kami bisa melihat apa yang harus kami lihat, yang tidak harus kami lihat ditutup dalam nama Yesus. Telinga kami mendengar suara-Mu dengan jelas, mengikuti apa yang Kau mau. Lidah, bibir, mulut kami penuh dengan hikmat. Hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Segala ketegar tengkukan ditolak, dipatahkan dalam nama Yesus. Tangan yang terampil, tangan yang cakap, tangan yang penuh dengan berkat. Apa yang kami kerjakan berhasil. Kaki kami terus dikuatkan, berjalan dan tidak pernah menjadi lelah, naik ke atas terus dan tidak pernah turun, tidak pernah mundur. Karena ada Tuhan yang berjanji menguatkan kami sampai di puncak. To the top. Bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan banyak perkara. Terima kasih, berkati semua hari ini. Apa yang kami kerjakan, usaha perdagangan kami hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Meteraikan semua firman Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara. Gongsi Facai besok yang mau sincaan, ya Tuhan memberkati.